Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi biaya untuk manajemen di pertemuan ke-7 dengan materi activity based costing. Tujuan pembelajaran pertama adalah memahami pendekatan mendasar dalam activity based costing dan bagaimana perbedaannya dengan metode yang biasanya dipakai. Oke, yang pertama adalah membebankan biaya overhead produksi ke produk. Saat sistem perhitungan biaya dikembangkan di tahun 1800-an, penekanannya adalah pada kemudahan dan kesederhanaan. Karena satu, biaya dan aktivitas harus diperoleh secara manual dan semua perhitungan biaya dilakukan secara manual. Yang kedua, sebagian besar perusahaan hanya memproduksi satu jenis atau memproduksi produk-produk yang sama yang konsumsi biaya overhead-nya tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini membuat pembebanan biaya overhead atau biaya tidak langsung ke produk menggunakan metode yang dikenal dengan istilah volume base. Perusahaan biasanya memulai dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik atau plant-wide rate. Tarif ini merupakan tarif tunggal yang digunakan di seluruh unit produksi di pabrik. Biasanya yang digunakan adalah basisnya mengalokasikan adalah biaya tenaga kerja langsung karena pertama, informasi tentang biaya tenaga kerja langsung mudah diperoleh. Kedua, biaya konversi yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead dulu biasanya lebih tinggi komponen biaya tenaga kerja langsungnya dibandingkan biaya overheadnya. Karena perusahaan biasanya di masa lalu lebih menekankan pada padat karya, jadi lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan penggunaan mesin. Kemudian para manajer produksi atau manajer akuntansi meyakini adanya hubungan yang erat yang terkait dengan korelasi yang tinggi antara biaya overhead dengan biaya tenaga kerja langsung. Namun demikian, dengan terjadinya perubahan dalam kegiatan manufaktur di dunia, perubahan tersebut menyebabkan tenaga kerja langsung tidak lagi menjadi basis yang memuaskan dalam mengalokasikan biaya overhead. Pertama adalah banyak perusahaan yang mulai menjual beragam produk yang mengkonsumsi jumlah overhead yang berbeda-beda setiap produknya. Kedua, persentase biaya tenaga kerja langsung dibandingkan total biaya produksi semakin menurun karena perusahaan sudah mulai beralih dari penggunaan tenaga kerja manusia ke penggunaan mesin. Hal ini mengakibatkan biaya tenaga kerja langsungnya turun, sedangkan biaya overhead pabrik yang terkait dengan mesin justru malah meningkat. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi informasi memudahkan untuk mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber data yang ada, sehingga yang dulunya tidak bisa dikumpulkan sekarang sudah bisa mulai dikumpulkan. Kesimpulannya, tarif biaya overhead pabrik yang tunggal mungkin tidak lagi optimal untuk banyak perusahaan dalam kondisi saat ini. Banyak perusahaan juga menggunakan tarif biaya overhead departemen. Jadi mereka tidak menggunakan tarif biaya pabrik yang satu, yang tunggal untuk seluruh departemen produksi, tapi mereka menggunakan tarif biaya produksi per departemen atau per unit produksi. Basis alokasinya tergantung pada sifat pekerjaan atau kegiatan produksi yang ada di departemen masing-masing. Jika suatu departemen lebih banyak menggunakan mesin dalam produksinya, maka basisnya biasanya adalah jam mesin. Sedangkan departemen yang banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya, basis alokasinya biasanya terkait dengan tenaga kerja, misalnya jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead departemen.
Tarif biaya overhead departemen ini tidak akan membebankan biaya overhead secara akurat dalam situasi di mana sebuah perusahaan memiliki sejumlah produk yang hampir serupa dan saat biaya overhead-nya rumit. Dalam artian tidak selalu terkait dengan mesin ataupun jam tenaga kerja langsung. Pendekatannya bergantung pada basis alokasi yang terkait dengan volume, sementara ada banyak biaya overhead yang tidak disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan volume produksi. Contohnya misalnya adalah biaya setup. Setiap kali mau memproduksi, maka mesin harus disiapkan, di setup. Biaya setup tersebut tidak ada kaitannya dengan jam mesin atau tenaga kerja langsung. Pendekatan terkini dalam membebankan biaya overhead ke produk atau mengalokasikan biaya overhead ke produk adalah menggunakan metode activity based costing. Dalam activity based costing ini tidak hanya satu basis yang digunakan, lebih dari satu basis yang digunakan untuk membebankan atau mengalokasikan biaya overhead produksi ke produk-produk yang dihasilkan. Kemudian basis yang digunakan adalah aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Semakin banyak konsumsi produk, maka semakin banyak konsumsi aktivitas sebuah produk, maka semakin banyak alokasi biaya overhead ke produk tersebut. Berikut ini adalah suatu gambar yang mengilustrasikan bagaimana alokasi overhead dengan menggunakan metode activity based costing. Yang pertama adalah objek biayanya, contohnya adalah produk. Produk akan mengkonsumsi aktivitas. Aktivitas di sini digunakan untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi atau produk yang diinginkan. Aktivitas tersebut akan mengkonsumsi sumber daya. Misalnya ketika ingin memproduksi produk dalam sebuah batch misalnya, maka mesinnya harus disiapkan dulu, harus di setup. Aktivitas setup itu membutuhkan sumber daya berupa orang yang akan mengerjakan dan yang lain-lain. Maka dengan demikian, biaya yang dialokasikan ke produk itu berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat. Jadi sekali lagi, produk memerlukan aktivitas untuk diproduksi. Aktivitas tersebut akan mengkonsumsi sumber daya. Sumber daya tersebut berarti membutuhkan biaya, jadi alokasi biaya ke produk, biaya tidak langsung atau biaya langsung ke produk, lebih tepat menggunakan activity based costing. Apa yang dimaksud dengan aktivitas? Aktivitas adalah peristiwa atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya konsumsi atas sumber daya, overhead dalam hal ini. Contoh aktivitas adalah menyiapkan mesin di pabrik, menerima pendaftaran pasien di rumah sakit, menagih ke pelanggan, atau membuka rekening di bank. Masing-masing aktivitas ini memerlukan sumber daya. Sumber daya pada akhirnya harus dibayar. Berarti ada biayanya. Misalnya ketika aktivitasnya membuka rekening di bank, maka biasanya ada customer officer di bank yang akan membantu nasabah dalam membuka rekening. Nah, customer officer tersebut tiap bulan akan dibayarkan gajinya. Kemudian untuk membuka rekening di bank itu juga memerlukan sumber daya yang lain. Dalam hal ini adalah formulir pembukaan rekening. Formulir tersebut harus dicetak sehingga ada biayanya. Oleh karena itu, aktivitas yang membutuhkan sumber daya akan menimbulkan biaya sehingga dialokasikan ke produk atau ke pelanggan, dalam hal ini bank misalnya, berdasarkan konsumsi dari aktivitas tersebut. Dalam activity based costing, kita membagi menjadi 3 bagian. Ada activity cost pool, ini cost bucket di mana biaya yang berkaitan dengan aktivitas tertentu dikumpulkan. Jadi menggabungkan aktivitas-aktivitas yang hampir sama basis alokasinya menjadi activity cost pool. Kemudian ada namanya ukuran aktivitas, berapa jumlah aktivitas yang dilaksanakan dan digunakan sebagai basis alokasi dalam biaya overhead. Ilustrasi nanti akan lebih memperjelas pemahaman ini. Kemudian ada tarif aktivitas, adalah tarif overhead yang ditentukan di awal untuk setiap activity cost pool.
Jadi setiap activity cost pool ada ukuran aktivitasnya dan juga ada tarif aktivitasnya. Secara umum, aktivitas dibedakan menjadi 4 tingkatan. Ada unit level, ada batch level, product level, dan fasilitas level. Dari masing-masing tingkatan tersebut ada aktivitas-aktivitasnya dan juga ada ukuran-ukuran aktivitasnya. Jadi bisa dilihat misalnya di tingkat unit, aktivitasnya adalah memproses unit pada mesin, maka ukuran aktivitasnya adalah jam mesin. Kemudian ada memproses unit secara manual, maka ukuran aktivitasnya adalah jam tenaga kerja langsung. Untuk tingkat produk misalnya, aktivitasnya adalah menguji produk yang baru, maka ukuran aktivitasnya adalah jumlah jam pengujian. Baik, sekarang kita masuk ke ilustrasi penerapan ABC. Informasinya adalah Comtech Incorporated menghasilkan 2 produk, GPS System dan PON System. Perusahaan mengalami kekalahan dalam tender proyek pengadaan GPS karena pesaing menawarkan harga yang lebih rendah. Sedangkan perusahaan justru memenangkan tender pengadaan untuk PON System. Di tahun ini, Comtech telah menganggarkan penjualan 50.000 unit telepon atau phone system dan 200.000 unit GPS. Sistem biaya tradisional atau sistem biaya yang selama ini digunakan oleh Comtech untuk mengalokasikan biaya overhead kedua produk yang dihasilkan adalah menggunakan jam tenaga kerja langsung. Informasi berikutnya adalah setiap produk membutuhkan 2 jam tenaga kerja langsung untuk menghasilkan setiap unit produk. Maka kita bisa katakan telepon diperkirakan akan dihasilkan 50.000 unit, kemudian setiap unit diperlukan 2 jam tenaga kerja langsung per unit, maka untuk memproduksi 50.000 telepon dibutuhkan 100.000 jam tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk GPS 200.000 unit yang diperkirakan akan dijual, setiap unitnya membutuhkan 2 jam tenaga kerja langsung per unit, maka untuk GPS akan dibutuhkan 400.000 jam tenaga kerja langsung. Total penggunaan jam tenaga kerja langsung untuk kedua produk yang dihasilkan Comtech adalah 500.000 jam tenaga kerja langsung. Kemudian, biaya per unit untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung adalah untuk telepon bahan baku langsung 90, sedangkan GPS 50 per unit, $50. Untuk tenaga kerja langsung telepon 20 dan GPS juga 20. Yang pertama, kita akan mengalokasikan biaya overhead Comtech kedua produk dengan menggunakan basis alokasinya jam tenaga kerja langsung. Ini yang disebut dengan istilah metode tradisional dan volume base karena besar kecilnya biaya overhead yang dialokasikan tergantung konsumsi atas jam tenaga kerja langsung. Informasi pertama, total biaya overhead produksi diperkirakan sebesar $10 juta. Kita bisa menentukan tarif biaya overhead yang ditentukan di awal atau predetermined overhead rate adalah total biaya overhead 10 juta dibagi dengan total basis alokasi, dalam hal ini jam tenaga kerja langsung. Setahun ke depan, Comtech diperkirakan akan membutuhkan 500.000 jam tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, tarif overhead di awal yang ditentukan di awal adalah 10 juta dibagi dengan 500.000 atau 20.000 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian, setiap produk membutuhkan 2 jam tenaga kerja langsung, maka setiap unit produk itu akan dialokasikan biaya overhead produksi sebesar 2 jam dikali tarif yang ditentukan di awal, yang ditentukan sebelumnya $20, jadi $40. Oleh karena itu, biaya per unit untuk telepon adalah bahan baku langsung 90, tenaga kerja langsung 20, overhead produksi adalah 40, 2 jam tenaga kerja langsung diperlukan untuk memproduksi 1 unit telepon, dan per jam tenaga kerja langsungnya tarif overheadnya adalah $20. Jadi telepon biaya per unitnya adalah 150, adapun GPS bahan baku langsungnya 50,
tenaga kerja langsungnya 20, dan overhead produksinya 40. GPS adalah 110 per unit GPS yang dihasilkan. Berikutnya kita akan membahas alokasi biaya overhead kedua produk Comtech dengan menggunakan activity based costing. Yang pertama harus diidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk memproduksi Comtech tadi, yang memproduksi dua produk yang dihasilkan Comtech. Maka yang pertama kita akan menghitung tarif per aktivitas yang ada di Comtech. Pertama kali dikumpulkan apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Comtech untuk memproduksi dua produk yang dihasilkan tersebut. Dari total biaya overhead sebesar 10 juta dolar per tahun, dibagi menjadi ada 6 aktivitas. Yang pertama terkait tenaga kerja, itu basisnya jam tenaga kerja langsung, 800.000 overhead, 800.000 dolar overhead. Kemudian aktivitasnya untuk telepon 100.000 jam tenaga kerja langsung, GPS 400.000, maka total jam tenaga kerja langsung diperkirakan sebesar 500.000. Yang terkait dengan mesin itu menggunakan basis jam mesin atau JM. Overheadnya 2.100.000, aktivitasnya telepon 300.000, GPS 700.000, maka total aktivitasnya sebesar 1 juta jam mesin. Ada kegiatan setup mesin, basis alokasinya adalah jumlah setup. Telepon memerlukan 3.000, sedangkan GPS 1.000. Maka total setup adalah 4.000 setup. Order produksi 3.150.000 dolar, ada 1.200 order produksi untuk kedua produk. Kemudian ada administrasi suku cadang. Ini basis alokasinya adalah jenis suku cadang. Total overheadnya 350.000, aktivitasnya 700. Dan yang terakhir pabrik umum atau general factory, basis alokasinya adalah jam mesin, total overheadnya 2 juta dolar, dan aktivitasnya diperkirakan 1 juta jam mesin. Dengan informasi dari slide sebelumnya, kita bisa menentukan tarif aktivitas dari 6 aktivitas yang ada di Comtech. Tarifnya, cara mencarinya adalah dengan membagi total perkiraan biaya overhead dari setiap aktivitas dibagi dengan jumlah perkiraan aktivitasnya. Sebagai contoh, overhead yang terkait dengan tenaga kerja langsung, itu perkiraan biaya overheadnya adalah 800.000, kemudian aktivitasnya diperkirakan sebesar 500.000 jam tenaga kerja langsung. Maka tarif aktivitas terkait dengan tenaga kerja adalah 800.000 dibagi dengan 500.000 jam tenaga kerja langsung, dapat 1,60 dolar per jam tenaga kerja langsung. Jadi kalau misalnya telepon mengeluarkan 100 jam tenaga kerja langsung, maka overhead yang terkait dengan jam tenaga kerja langsung yang dibebankan ke telepon adalah 100 jam dikali 1,60 per jam. Aktivitas lainnya sama, cara perhitungan tarif aktivitasnya, dan diperoleh untuk setiap aktivitas, 6 aktivitas tersebut ada tarif aktivitasnya. Setelah tarif per aktivitas diketahui, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung biaya per unit produk dengan menggunakan activity based costing dalam membebankan atau mengalokasikan biaya overhead produksi ke produk yang dihasilkan perusahaan. Ini adalah perhitungan pengalokasian biaya overhead produksi ke produk telepon. Kita lihat, perkiraan aktivitas itu adalah diperoleh dari konsumsi aktivitas telepon terhadap 6 aktivitas yang ada, yang sudah ada pada slide sebelumnya. Konsumsi aktivitas dari telepon per masing-masing aktivitas dikalikan dengan tarif aktivitasnya. Sebagai contoh, overhead yang terkait dengan jam tenaga kerja langsung, tarifnya dihitung di slide-slide sebelumnya adalah 1,660 per jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan aktivitas jam tenaga kerja langsung untuk telepon adalah 100.000.
maka alokasi overhead yang terkait dengan tenaga kerja langsung untuk telepon adalah 100.000 dikalikan dengan tarifnya 1,6 dapat 160.000. Lakukan hal yang sama untuk 5 aktivitas yang ada, kalikan tarif dengan konsumsi aktivitas yang dikonsumsi oleh telepon, maka kita dapat total biaya overhead yang dibebankan ke telepon adalah 4.890.000. Jumlah unit yang diproduksi telepon adalah 50.000, maka biaya overhead per unitnya adalah 4.890.000 dibagi 50.000 unit dapat $97,80 per unit. Kita lakukan hal yang sama untuk produk GPS. Jadi, tarif masing-masing aktivitas dikalikan dengan konsumsi aktivitas dari 6 aktivitas yang ada. Misalnya untuk GPS yang terkait dengan tenaga kerja langsung, GPS menggunakan 400.000 jam tenaga kerja langsung, dikalikan aktivitasnya 1,60 per dolar per aktivitas atau per jam tenaga kerja langsung, maka total biaya overhead yang dialokasikan yang terkait dengan tenaga kerja langsung ke GPS adalah 400.000 dikalikan dengan 1,60 dapat 640.000. Lakukan hal yang sama untuk 5 aktivitas yang lain. Kemudian kita totalkan jumlah alokasi overhead dari seluruh aktivitas diperoleh sebesar $5.110.000. Jumlah GPS yang dihasilkan adalah 200.000 unit, maka total biaya overhead adalah 5.110.000 dibagi dengan 200.000. Berikut ini ditampilkan perbedaan biaya per unit yang diperoleh karena ada perbedaan dalam mengalokasikan biaya overhead. Dengan menggunakan ABC, maka biaya produk per unit telepon adalah 207,8. Sedangkan jika menggunakan basis tenaga kerja langsung, maka biaya per unit telepon adalah 150. Berarti hal ini, biaya telepon per unit mengalami yang disebut dengan istilah undercosting. Biaya per unit telepon lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi yang seharusnya itu adalah biaya telepon menggunakan ABC. Sedangkan yang basis tenaga kerja langsung ini adalah yang digunakan selama ini. Jadi dengan menggunakan tenaga kerja langsung sebagai basis alokasi, biaya unit telepon malah harusnya mengalami kenaikan dari 150 menjadi 207. Sedangkan GPS ternyata dengan menggunakan ABC biayanya hanya sebesar $95,55 per unit. Sedangkan menggunakan basis tenaga kerja langsung adalah $110 atau selisihnya sebesar $15. Hal ini berarti activity based costing lebih akurat dalam mengalokasikan biaya overhead-nya karena menggunakan banyak faktor selain hanya volume related dalam hal ini dan dialokasikan berdasarkan konsumsi aktivitas, ada hubungan sebab akibat. Jadi terlihat di sini di awal tadi kenapa Comtech selalu kalah dalam GPS terjadi karena Comtech membebankan harga yang terlalu tinggi ke proyek pengadaan. Kenapa terlalu tinggi? Karena biaya yang dihitung oleh Comtech untuk GPS itu dengan basis tenaga kerja langsung justru ketinggian. Harusnya 95 tapi dibuatnya 110. Kemudian di kasus itu tersebut juga di awal dijelaskan bahwa Comtech selalu memenangkan proyek pengadaan untuk telepon. Hal ini terjadi karena harga yang diberikan Comtech atas telepon ini lebih murah. Karena dengan menggunakan basis tenaga kerja langsung, biaya per unit telepon 150, tapi seharusnya biayanya justru 207. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan metode yang berbeda ini menghasilkan perhitungan biaya per unit yang berbeda. Penerapan ABC. Yang pertama, ABC memperbaiki akurasi perhitungan biaya produk melalui 1. Jumlah cost pool yang digunakan lebih banyak, tidak hanya 1. Kedua, cost pool-nya pun berdasarkan aktivitas. Tadi di awal kita sudah melihat bahwa produk
membutuhkan aktivitas untuk diproduksi, aktivitas tersebut akan mengkonsumsi sumber daya dan sumber daya akan menghasilkan biaya. Jadi lebih baik dengan menggunakan ABC. Yang ketiga, membebankan biaya overhead produksi berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya bertambah, bukan menggunakan volume seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Activity based costing juga memperlihatkan aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan aktivitas tersebut agar menjadi lebih efisien dengan penggunaan Six Sigma. Pembahasan berikutnya tentang ABM akan memperlihatkan bagaimana perusahaan bisa menggunakan ABC tidak hanya untuk menghitung biaya produk per unit lebih akurat, tapi juga bisa membantu perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan efisiensi di perusahaan. Demikian presentasi materi ABC kali ini. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.